Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu Ketua Majelis Taklim, Roh Perdana, pengurus jamaah kajian duha Majelis Taklim Roh Perdana yang sudah hadir. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih memberikan semangat, memberikan kekuatan bagi kita dalam menjalankan kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan. Walaupun kondisi berubah, bukan panas di awal, sempat hujan, kemudian panas lagi. Tapi insya Allah semua ini merupakan ujian bagaimana kita akan tetap teguh memberikan yang terbaik, ibadah terbaik, kualitas diri terbaik yang bisa kita lakukan sebagai wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada hari ini berbicara tentang kemukjizatan Islam dalam pensyariatan zakat. Kita biasa mendengar mukjizat, i'jaz, ajaza ya'jiz, artinya mengalahkan, keistimewaan, kelebihan, tidak mampu tertandingi. Mungkin ini makna dari mukjizat. Namanya mukjizat Rasul tidak mampu ditandingi oleh siapapun. Sebagaimana mukjizat Nabi Musa alaihissalam, tongkat berubah menjadi ular. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang yang telah mati. Mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satunya dalam Al-Quran tidak mampu ditandingi oleh kekuatan kemampuan orang-orang Arab di dalam bahasa Arab. Sangat tinggi kualitas Al-Quran. Maka ketika kita bicara kemukjizatan Al-Quran, berarti kita melihat dari segi aspek bahwa Islam itu merupakan agama terbaik, merupakan agama yang paling komplit dan komprehensif, merupakan agama yang syamil wa mutakamil, agama yang tidak hanya melihat dari satu aspek, tetapi melihat dari segala dan setiap aspek. Islam hadir menjadi solusi. Islam memberikan banyak hal dalam kehidupan umat. Nah, oleh karena itu salah satu aspek yang kita lihat adalah zakat. Kita bisa mengupas kemukjizatan Islam dalam sholat. Kita bisa melihat bagaimana kemukjizatan Islam di dalam puasa, di dalam haji. Dalam semua aspek ibadah memang luar biasa. Nizamun abqariyun, sebuah sistem yang sangat luar biasa, terutama di bidang zakat. Kalau bicara tentang zakat, ini berasal dari kata zakat, yazki. Artinya adalah suci, tazkiyatun nafs, penyucian diri, tazkiyah. Yang kedua bisa berarti baik, soleh. Zakat bisa berarti barokah. Zakat berarti tumbuh dan berkembang. Nah, ini kita lihat nama bertumbuh dan berkembang. Karena nanti kalau kita melihat bahwa ketika harta itu berkembang, maka melebihi nisab yang telah ditentukan, maka ini sudah menjadi kewajiban zakat. Dilihat juga dari nama zakat ini, ketika orang mengeluarkan zakat,
ada harapan untuk memperoleh keberkahan. Apa makna berkah? Berkah bisa jadi bertambah. Kita punya uang berkah terus bertambah. Berkah berarti bisa jadi cukup. Berkah bisa menjadi merubah kita menjadi lebih baik. Dengan harta yang barakah membuat kita menjadi lebih soleh. Dengan harta yang barakah kita bisa memenuhi kebutuhan hidup bagi keluarga kita. Nah ini barakah. Maka yang kita cari dalam hidup ini adalah barakah, keberkahan. Ketika makan kita diajarkan anak-anak jangan buang-buang nasi. Karena hadis Nabi itu mungkin yang jatuh itu di situ barakahnya. Maka dianjurkan menjilat-jilat tangan segitunya. Bagaimana tidak terjadi pembaziran? Ini kalau salah-salah paham, di kita jilat tangan kita ini kali. Padahal bagaimana Islam mengajarkan itu tentang menghargai pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kita tidak membuat satu biji nasi? Nggak bisa kita buat satu biji nasi. Nasi yang terbuang itu inilah pemberian Allah. Yang kedua, ini ada segi makna zakat, yaitu tumbuh. Dengan kita mengeluarkan zakat, kita mengharapkan harta kita terus berkembang, terus bertambah. Karena tidak ada orang yang menjadi miskin gara-gara mengeluarkan zakat. Yang jadi hancur binasa orang pelit, bin bakhil, bin kedekut. Maka ada pepatah Aceh mengatakan urang kredit rejang punah, kredit duit pada urang kredit rejang mana, kredit duit pada urang kredit rejang punah. Bagi ibu yang belum paham nanti saya terima. Artinya apa? Jangan kita mengeluarkan zakat ain, benda yang kita zakatkan itu dia akan berkembang. Tapi orang yang pelit, nah kita lihat cukup melihat Qarun. Qarun itu ini terkenal dengan pelit bakhilnya. Dia tidak mau mengeluarkan zakat, ujungnya tenggelam. Katanya sampai nggak ke rumah kita. Dibantu. Ini semua bisa kita lihat Sa'labah. Dia tidak mengeluarkan zakat, ujungnya binasa. Maka orang yang mengeluarkan zakat belum pernah ada berita cerita gara-gara mengeluarkan zakat dia bangkrut. Belum tidak ada. Nah yang kedua, orang yang mengeluarkan zakat itu pahalanya masya Allah berlipat ganda. Ini adalah termasuk investasi akhirat. Berlomba-lomba untuk berbisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian zakat itu adalah bermakna suci. Maknanya apa? Akan mensucikan, membersihkan harta kita yang pertama. Tapi bukan penyimpanan uang 300 lebih itu. Bukan itu. Bukan membuat hasil sabu-sabu yang kita keluarkan zakat menjadi hasil soto. Tidak. Dia tetap haram. Benda yang haram gimana pun dicuci tetap haram. Kita misalnya daging babi, kita bersihkan, kita sama dengan haram. Karena itu masalahnya, ainnya haram. Ainnya haram. Maka penyucian mungkin dalam harta kita ini ada unsur-unsur syubhat yang tidak tersengaja. Mungkin sedikit waktu jualan menipu pada orang lain, waktu jualan kelewat modal. Padahal kita kan butuh ini yang terbaik. Ini enggak ada barang sebaik saya punya. Ada, itu nipu, disumpah demi membuat barang menjadi lebih laku. Ini adalah hal-hal yang dilarang. Mungkin dengan zakat bisa bersih, tapi jangan sering-sering ditipu dengan zakat lagi. Sedekah lagi kan begitu. Dan yang kedua, dengan zakat menyucikan hati kita. Di mana menyucikan hati kita? Hilang pada diri orang yang berzakat itu apa itu? Akan hilang sifat bakhil, sifat kedekut, sifat tamak. Karena memang manusia diciptakan dengan karakter itu. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazua wa idza massahu al-khairu manu'a. Ini karakter manusia, tanpa terkecuali, termasuk saya.
Datang dalam keadaan yang berkeluh kesah, tidak puas-puas. Jika diberikan kesulitan, ngerepet. Kalau kita masa saya dapat segitu, kita ngerepet kalau kita sedikit. Tapi kalau dapat lebih, manual, pelit. Kalau nggak ada, ribut. Kalau dapat, pelit, bakhil. Nah, ini manusia. Siapa yang nggak seperti itu? Salah satunya adalah orang saleh, illal musallin alladzina hum fi sholatihim daimun, terus di depan surah Al-Ma'arij. Nah, dengan adanya zakat, dosa-dosa kita mungkin terampuni. Nah, salah satu pengampunan dosa. Yang kedua, zakat ini merupakan rukun Islam. Bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 fondasi dasar yang disebut dengan rukun Islam. Ada viral video ditanya rukun Islam, jawab rukun iman. Ya, saking cerdasnya, ini kan intelektualnya sudah tinggi, nggak tahu lagi yang dasar. Mudah-mudahan kita enggak. Nah, rukun Islam itu yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat. Ini adalah menunjukkan bahwa bagaimana zakat ini menjadi fondasi paling mendasar di dalam kehidupan umat Islam, menjadi kewajiban, tidak boleh ditinggalkan. Maka kalau kita lihat di dalam Al-Quran, zakat ini banyak sekali disandingkan dengan sholat. Wa aqimus sholat wa atuz zakat. Nah, terkadang disebut dengan makna dengan istilah zakat, kadang dengan istilah sedekah, kadang dengan infak. Nah, kita lihat di surah awal surat Al-Baqarah. Ini digandingkan, disebandingkan. Tidak boleh. Kemudian orang yang menentang atau tidak mau mengingkari perintah zakat, mana ada perintah zakat itu? Mana ada? Kita menolak dengan hati kita, dihukum kafir. Kafir. Menolak salah satu dari rukun Islam, kafir. Tetapi kalau dia menentang, tidak mau, udah diperintahkan nggak mau, melawan, wajib diperangi. Ini yang terjadi dengan Abu Bakar As-Siddiq ketika memerangi orang-orang yang menolak mengeluarkan zakat. Diperangi. Apa kata Abu Bakar? Aku tidak akan membiarkan orang memisahkan antara sholat dengan zakat. Aku biarkan. Tak akan kubiarkan dipisahkan, karena kalau sholat digandengkan. Sholat, zakat, sholat tidak dipisahkan. Sholat mau, zakat tidak. Tidak diperangi. Atau kisah ini di awal-awal pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi ada orang dia yakin dengan zakat ini perintah Allah, tapi malas mengeluarkan, dia fasik. Apa itu fasik? Dosa besar. Tidak mau mengeluarkan zakat. Ya, balasannya di yaumil qiyamah sangat luar biasa, sangat luar biasa. Kemudian ternyata zakat ini tidak hanya di dalam Islam. Sejak zaman dulu di agama-agama Samawi itu sudah ada zakat. Kita tahu bagaimana pesan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kepada anaknya Ishak dan cucunya Ya'qub. Apa kata? Inilah waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairi wa iqamas salati wa ita'az zakat. Wa kanu lana 'abidin. Ini bagaimana? Tidak saya baca terjemahan lagi, bisa dibaca di depan. Ada pesan yang harus dilaksanakan oleh garis keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Apa itu? Salat dan zakat. Ternyata juga dari dulu sudah disandingkan. Tidak hanya itu, Allah juga memuji Nabi Allah Ismail alaihissalam. Apa pujiannya? Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakat. Ini konsep pendidikan. Seorang ayah menyuruh keluarganya untuk sholat dan zakat. Jangan lupa zakat ya. Jangan lupa zakat ya nak ya. Udah kerja ya, iya. Jangan lupa zakat ya. Udah nggak zakat tapi udah keluar infak. Berapa infak? Ada kemarin di jalan berapa? 2.000. Ya cukup 2.000 itu. Zakat ini nanti kita ceritakan ke depan. Kemudian juga Nabi Allah Isa alaihissalam, ketika beliau diutus dari bayi,
Kaifa ketika Maryam misalnya membaca surah Maryam, saya paling suka dengan surah Maryam. Suka surah Maryam, suka ayat cerita. Dari kecil, dari anak saya pertama itu, dari kecil dari saya dengan surah Maryam. Surah Maryam. Dia suka surah Maryam, karena sering dengar. Surah Maryam itu dia cerita di situ bagaimana kisah Maryam sampai dia datang dalam keadaan hamil, ditanya apa ini wahai Maryam, ditunjuk nih fa'asyarat ilaihi, ditunjuk kepada dalam janinnya, kepada anak ini yang sudah berlahir ini. Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya, bagaimana kita bicara dengan bayi ini, bagaimana? Baru diceritakan dan kami disebutkan adalah وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. Ya. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ. Allah telah menjadikan diriku ini di mana aku berada, di situ ada keberkahan. Di Palestina penuh dengan keberkahan. Kemudian Allah memerintahkanku awsani bis-shalah waz-zakah ma dumtu hayya, selama aku hidup. Tidak mau meninggalkan sholat dan tidak mau meninggalkan zakat selama aku hidup. Nah, ternyata nabi-nabi semuanya itu sudah ada perintah-perintah zakat. Tetapi zakat yang zaman dulu itu tidak sama dengan zakat kita sekarang hari ini. Ini beda. Maka di periode Makkah pun sudah ada zakat. Rasulullah tidak tahu 13 tahun Rasulullah di Mekah sudah ada perintah zakat. Nah, tetapi konteksnya adalah karena pada masa itu masa awal-awal Islam, orang Islam belum banyak menghadapi tekanan-tekanan dari orang-orang musyrikin Mekah waktu itu. Di sini Islam mengajarkan tentang aspek kemanusiaan dan kepedulian sosial. Peduli kepada kondisi sosial, peduli kepada siapa di sana untuk membebaskan budak. Jadi tekanannya adalah mengeluarkan harta untuk pembebasan budak, bukan budak Malaysia. Hamba sahaya. Hamba sahaya. Maka kita lihat Bilal bin Rabah dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua tekanannya di mana? Memberi makan orang-orang miskin. Satu orang berikan orang miskin. Kemudian menyantuni anak yatim. Nah, kalau kita lihat di ayat-ayat tentang Mekah, ini ada ini semuanya. Surah Makkiyah. Apa kita Allah misalnya? Falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yawmin dhi masghabah yatiman dha maqrabah, dan seterusnya. Ayat-ayat kalau kita lihat ayat-ayat surah Makkiyah ini pendek-pendek tetapi menyentuh. Pendek-pendek mengena, pendek-pendek. Ini pendek-pendek, tapi menghentak-hentak ayatnya. Kenapa? Menggugah hati-hati yang lalai. Maka kalau orang-orang lalai dibentak-bentak, bukan begitu. Ini konteksnya ini. Maka apa penekanan dalam hal ini adalah tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi suka. Apa itu jalan mendaki lagi suka? Memerdekakan budak. Ya, ini ada kita baca surah Al-Balad itu, memerdekakan budak. Kemudian apa? Memberi makan pada hari kelaparan, orang-orang yang lagi paceklik, orang-orang lagi susah, berikan makan orang lagi susah. Kemudian apa? Anak yatim yang ada hubungan kerabat. Hubungan kerabat itu dipeduli. Ini ujung kampung saya dipeduli, dan sedang masuk Pak. Ternyata ayat ini menentang itu. Kita juga tahu fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun, alladzina hum. Sebelum itu apa? Wa ammal yatim asabduha wa ammal yatima, lupa. Intinya adalah di awal ayat-ayat Makkiyah itu bicara tentang kepedulian sosial, peduli dengan anak yatim. Dari awal, dulu sekarang lebih-lebih lagi sudah peduli kepada anak-anak yatim. Maka kemarin NTRI punya program menyentuni anak-anak yatim yang keras-keras hatinya, belai kepala anak yatim. Dalam hadis pahalanya sebanyak rambut anak yatim itu. Maka orang mencari anak yatim di mana-mana. Pas ada anak satu orang nggak disantuni anak yatimnya, ditanya kenapa nggak nyantuni anak ini? Nggak ada rambut Ustaz. Karena kalau hadis pahalanya sebanyak rambut, maka dicari anak yatim yang gondrong.
sebanyak rambutnya. Tiba-tiba ipin yang 1 lembar. Karena ada yatim juga si ipin. Gitu kan? Bukan begitu memaknainya. Memaknainya adalah pahalanya besar. Kalau ditanya betul Ustaz, sebanyak itu betul, tapi hitung sendiri dulu, hitung dulu rambut anak. Jadi maknanya apa? Coba lihat hati kita keras tidak? Kalau keras, belai kepala anak yatim. Kalau ketemu anak yatim kita peduli tidak? Kalau kita peduli, berarti hati kita akan lembut. Udah bagus pengajian kita. Tetapi kalau kita udah pikir pengajian, tapi lihat anak yatim kayak lawan. Memang yatim dibatal. Karena mindset ini, wah luar biasa. Saya mengurus anak yatim 2 tahun, 350 orang. Rektingku. Serius. Sempat saya di NGO mengelola anak yatim punya IDB, Islamic Development Bank. Di situ baru datang mesin cuci otomatis, hari ini datang, besok hilang tombol. Mengurus asrama juga, mengurus asrama. Pas saya buka lemari, anak ego nombor depan. Cukup di kelas nggak ada macam gitu. Alhamdulillah, pahala banyak. Sabar ya anak-anak. Tapi apa yang banggaannya sekarang cerita Ustaz saya sudah 30 juz, Ustaz saya sudah sini, Ustaz alhamdulillah sekarang mereka berangkat ke seluruh Indonesia dari 350 orang gara-gara tahun ini. Nah ini yang kita menceritakan tentang anak yatim. Kalau masih kurang peduli dengan anak yatim, pengajian jangan berhenti, lebih lagi. Nah, zakat yang ada dalam Islam, zakat yang ada dalam Islam, yang ada hari ini adalah sistem yang terhebat dalam sejarah manusia. Yang kita hari belajar tentang zakat ini yang terhebat karena nggak ada di zaman Nabi, belum seperti ini sistem zakatnya. Di zaman Mekah tidak seperti ini, dalam agama-agama lain tidak seperti itu. Kenapa? Zakat yang difardukan pada fase Madinah ini merupakan satu sistem yang sangat luar biasa, komplit sistemnya, baik dari segi sumber harta, kadar harta, dan kepada siapa diberikan. Maka kalau kita bicara zakat, ini bukan bentuk donasi. Kalau bicara zakat, yang kebanyakan itu tabarruk, donasi. Ayo keluarkan zakat, ada seberapa yang ada, tidak bisa. Ada kadarnya, ada siapa yang kena, ada yang tak kena. Nah ini ada aturan-aturan mainnya di atas zakat. Jadi bukan donasi, bukan zakat ini kepedulian kepedulian orang kaya kepada orang miskin, kami mau orang baik, suka keluarkan zakat. Bukan itu ceritanya. Maka ketika kita bicara tentang zakat, ini bukan masalah tabarruk, donasi, ini kewajiban. Wa fi amwalihim haqqun ma'lum. Dalam harta kita itu ada hak orang lain. Kamu keluarkan tanggung jawab. Karena ada hak orang dititip sama Allah di kantong kita. Dalam harta kita ada hak orang di situ. Bukan itu kita itu dimakan Allah. Dititip sama Allah, dititip sama orang kaya. Ini punya mereka. Wa fi amwalihim haqqun ma'lum. Dalam harta mereka ada hak-hak tertentu, bagian-bagian tertentu, lis-sa'ilin wal mahrum, bagi orang yang minta-minta dan orang-orang yang tidak minta-minta. Maka juga kalau kita lihat, kalau sistem zakat ini diberdayakan, ini menuntaskan kemiskinan. Ada dosen saya menanyakan 2,5%. Apakah bisa menuntaskan kemiskinan? Saya bilang bisa. Kata dia tidak bisa. Orang kawan-kawan mengatakan jangan bantah, nanti nilai turun. Saya bilang saya nggak bisa diam. Masalah nilai turun minta maaf. Tapi saya mau bilang prinsip kita bahwa Al-Quran telah menyatakan dan sudah terbukti dalam sejarah manusia, dalam sejarah Islam, zakat menuntaskan kemiskinan. Zaman Umar bin Abdul Aziz sampai orang kewalahan, kesusahan mencari siapa yang akan dizakatkan. Karena semua orang keluarga zakat. Ibu tolong saya, ibu kenapa saya mau jadi orang yang terima zakat? Saya kali kebingungan mencari orang. Gak ada lagi orang miskin. Kalau sekarang kalau ada yang mengeluarkan zakat di bulan Ramadan, antrian berapa kilometer? Itu pun dapat 150.000. Ini yang terjadi. Maka
kita melihat bahwa zakat ini 2,5%. Kalau orang hidup makmur 2,5% dari 1 miliar. Jangan 2,5% dari 2 juta. Memang gak bisa. Jangan 2,5% dari 1 orang. Kalau dikumpulkan, makanya kita bicara tentang zakat ini. Bukan saya datang ke rumah si A, saya beri keluarkan zakat kepada dia dapat berapa? Dapat nasi apa? Dapat 250.000. Ini zakat saya ya. 250.000 baca impres? Cukup. Apa jika katanya akan mencukupi kebutuhan manusia? Makanya ada namanya sistem pengumpulan zakat. Tidak boleh buat sendiri-sendiri. Ini ada sistemnya dalam Islam. Maka kalau kita lihat di dalam sistem zakat itu ada standar minimal harta yang kena zakat, namanya nisab, bukan nasab. Nisab. Ada waktu kapan dikeluarkan zakat. Bukan suka-suka saya, ada waktunya, ada caranya. Ada namanya hul, ada namanya yaumul hasadi ketika panen. Tidak semua juga kena hul. Ada masa panen, ada masa dapat. Rikas, apa barang temuan. Kapan kita tahu? Ketika ditemukan. Kemudian ada kadar yang dikeluarkan. Bukan suka-suka saya seikhlasnya adalah. Tidak ada seikhlasnya di kita. Dan yang kita lihat lagi, misalnya hasil pertanian itu kena 10% kalau dari proses air hujan tanpa ada usaha manusia. Garap tanam, biarkan aja air hujan yang menyirami. Ketika ada hasil yang dikeluarkan 10%. Tapi kalau terpaksa menggunakan alat, harus kita lihat 5%, lebih sedikit. Kalau karena Allah, karena di situ banyak nilai-nilai dari Allah Subhanahu wa taala, usaha manusia di mana ada yang. Kalau karena usaha manusia lebih sedikit. Nah, ini dia bagaimana kehebatan. Ada harta yang dikeluarkan 2,5%. Siapa? Emas dan perak dan juga hasil perdagangan. Dan itu pun setelah berlalu 12 bulan Qamariyah. Itu Qamariyah, bukan Syamsiyah. Karena di dalam Islam itu bulannya bulan Qamariyah, bukan Syamsiyah. Kenapa? Karena Allah sudah menjadikan bulan itu untuk menghitung hari-hari. Karena lebih komplit dalam menghitung. Kenapa? Matahari, ada nggak matahari sabit? Kita lihat matahari ini berapa? Tapi dengan melihat bulan kita tahu ini 15, ini 14. Allah menjadikan bulan ini untuk menghitung hari-hari. Makanya ada masa bulan sabit, ada bulan penuh, ada bulan ngambang. Ya. Sampai ada kita tahu gravitasi bulan, di mana kenapa kita diperintahkan puasa ayyamul bid 3 hari pada hari-hari itu penuh, karena pengaruh gravitasi bulan itu sangat mempengaruhi peredaran darah dalam tubuh. Di situ orang emosinya naik. Nah kalau nggak, maka di situ suruh puasa. Yang kedua dianjurkan untuk bekam, karena bisa membuat parah. Nah ini bagaimana Islam mengajarkan tidak hanya dalam aspek ini. Kemudian Kenapa ada beda-beda kadar zakat? Ada yang 10%, ada yang 5%, ada yang hitung dengan cara 2,5%. Ini dikatakan bahwa setiap harta yang kadar usaha manusianya sedikit, maka kadar kewajiban juga sedikit. Oh, jadi besar. Kalau usahanya sedikit, kewajiban besar. Kalau usahanya besar, kewajiban sedikit. Ini meraihkan. Ini Islam sangat memperhatikan aspek perasaan manusia. Udah capek, banyak lagi dikeluarkan. Jadi kayak ikhlas. Tapi ketika melihat ini semua nih air hujan, saya pun nggak turun-turun, nggak lihat, nggak pakai jaga-jaga. Akhirnya apa? Ternyata hasilnya banyak. Ini memang banyak. Allah yang langsung turun. Nah, ini hak lebih banyak aja. Nah, ini sesuai dengan naluri dan kemanusiaan. Kemudian kita lihat bahwa zakat ini karena memiliki nisab diwajibkan apabila sudah melewati nisab. Orang yang nggak sampai nisab nggak kena. Aman-aman aja. Kenapa nggak keluarkan zakat? Nggak sampai nisab saya aman. Nggak semua orang kena. Yang kedua,
kesempatan dalam masalah kemaslahatan umat. Jangan kecuali konglomerat aja kita kenaikkan sedikit kadar nisabnya, yang kena yang besar aja. Yang kecil-kecil ini nggak usah dapat kena. Nggak bisa. Jadi semua punya peluang untuk mendapatkan kemaslahatan ini. Nah, ini bagaimana Islam mengajarkan. Dan kemudian zakat ini juga hanya dari kelebihan harta. Artinya kita mencapai nisab harta, tapi kebutuhan kita tidak mencukupi, tidak kena juga zakat. Tapi yang namanya kebutuhan standar, bukan kebutuhan aksesoris. Memang benar-benar manusia. Tapi yang standar, dia punya harta banyak, tapi anak kuliah anaknya banyak yang harusnya tutup dari hartanya itu, dia nggak kena. Jadi memang yang standar dasar, cicilan rumah, cicilan kendaraan, rumah tempat tinggal, bukan rumah sewa ada 200 semua cicil, itu kena. Nah, maka kita katakan zakat bukan kedermawanan orang kaya. Ini yang kenapa orang dermawan. Kenapa? Kalau kita menganggap zakat ini kedermawanan orang kaya, orang miskin akan terhina. Ketika dia menerima zakat dari kita, dia seperti saya miskin, ini zakat saya ya, ada rasa minder untuk menerimanya. Tapi Islam sangat menjaga perasaan ini, maka tidak dibenarkan orang kaya bertemu dengan orang miskin untuk mengeluarkan zakat demi menjaga perasaan orang miskin. Yang kedua, menjaga supaya tidak sombong di hati orang kaya. Jadi siapa di sini? Ada pihak ketiga yang di sini yang berinteraksi secara langsung dengan antara orang kaya dan orang miskin. Di sini peran pemerintah. Nah, ini peran pemerintah ya, untuk mengambil dari orang kaya dan mendistribusikan kepada orang miskin. Tugasnya ngambil dari orang kaya, berikan ke orang fakir miskin. Nah, kita lihat dari ayat Quran, khudh, ini sini perintah, ambil gitu. Karena orang kalau harta ini nggak akan datang ikhlas, ini zakat saya. Ini sedikit orang seperti itu. Tapi banyak orang nanti aja orang zakat, nanti mendapat. Yang bahaya sekali yang namanya nanti. Maka orang ulama mengatakan yang paling banyak masuk neraka itu al-musawwafun. Apa itu musawwafun? Orang yang nanti. Kapan nanti kita lagi? Entar, tiba-tiba ajal datang habis. Kapan taubat? Entar, kalau udah tua. Kapan pergi pengajian? Entar, kalau udah pensiun. Kapan? Entar, kalau kaya. Kapan nanti? Semua entar. Sedangkan waktu berjalan terus. Nah, orang yang entar, nanti musawwafun, semoga saya, maka ini paling banyak masuk neraka. Musawwafun. Maka khuz, diperintahkan, kamu sudah mencapai nisab, mana hitunganmu? Ambil zakat, datang. Ambil zakat, datang ambil. Maka kita lihat juga ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, apa pesan Rasulullah? Sampaikan kepada mereka bahwa Allah telah memerintahkan kepada mereka zakat, memfardukan kepada mereka zakat. Ambillah dari orang kaya, dari kalangan mereka, dan serahkan kepada orang fakir miskin. Kenapa harus pemerintah? Jawabnya kenapa? Karena banyak orang itu kikir seperti saya bilang tadi. Orang itu nggak mau mengeluarkan zakat, ambil 2,5%, ambil dari hartanya. BO berapa berkerak-kerak. Ibu tahu berkerak-kerak. Karena memang sifat manusia. Makanya karena banyak orang sembunyi hartanya, maka datang orang untuk mengambil itu bagian dari pemerintah seperti amil zakat. Supaya apa? Kalau semua orang kikir, akan banyak orang fakir miskin nggak dapat hak. Yang kedua, menjaga, seperti saya katakan tadi, menjaga kemuliaan harga diri orang miskin. Karena miskin itu bukan pilihan. Miskin ini bukan pilihan, dan miskin ini bukan kehinaan. Kaya itu bukan kehormatan. Kaya ini hanya kesempatan. Orang miskin masuk surga, orang kaya masuk surga. Padahal lebih untung orang kaya atau orang miskin? Ibu, malah lebih untung orang kaya atau orang miskin? Kalau orang kaya, pertanyaannya dua. Dari mana hartamu, kamu bawa kemana? Kalau orang miskin, bab ini nggak ditanyakan.
Ada harta mau ditanya di mana? Nah, bebas. Nah, maka untung udah miskin. Ayo kita miskin itu. Jangan juga berprinsip begitu. Jadi kaya dan miskin masalah kesempatan. Kaya dan miskin adalah harta. Yarzuqu may yasha. Allah berikan rezeki kepada orang yang dikehendaki. Maka menjadi orang miskin nggak usah minder. Menjadi orang miskin nggak usah minder. Menjadi orang kaya tidak boleh congkak. Karena bukan kita yang memberi mendatangkan itu. Dari mana datangnya? Karena saya pintar, relasi saya banyak, modal saya besar. Kita baca surat Al-Qalam. Kalau Allah kehendaki orang yang punya kebun luas dalam satu malam merah kebunnya, siapa bisa tahan? Orang yang sombong punya tambak, tiba-tiba banjir besar keluar ikannya, stres. Kita tidak bisa menentukan itu. Jadi nggak ada kesombongan dalam itu. Kemudian kalau nanti zakat diurus sendiri, ini nggak merata. Yang dekat dengan kita kasih, yang nggak dekat kita nggak tahu. Ada orang yang nggak pernah menunjukkan dirinya dia nggak ada. Duduk di ujung sana, di rumah sana dia sendiri. Nampak dia senyum selalu, serba ada dia. Sering nggak dapat ya. Siapa yang sering dapat? Yang belum ada mohon. Saya memang susah. Anak saya sekolah, gimana disuruh lagi makan. Kita udah. Kalau dari prinsip sendiri bayarnya, kita yang nampak di depan mata kita. Saya mengeluarkan ke ini, yang ibu ini mengeluarkan ke ini karena menumpuk pada satu orang. Tapi kalau pemerintah ada satu, ketika ada bab lain. Kemudian zakat itu kalau dikeluarkan secara sendiri-sendiri, kita hanya berikan fakir miskin saja. Padahal zakat itu asnafnya 8. Bukan satu orang, bukan fakir miskin. Ada hak fisabilillah, ada ibnu sabil, ada mu'allafatu qulubuhum, ada gharimin, ada al-amil, amil zakat. Ustaz, saya memberikan zakat sendiri, saya keluarkan sendiri. Apakah saya termasuk amil zakat? Saya punya harta nih, saya menyerahkan zakat saya kepada orang. Berarti saya ambil zakat, ambil lagi hak saya. Ini jatah 250.000, potong dikit, 50.000, 200.000. Enggak. Maka ada hak ambil zakat, artinya ada manajemen tersendiri di dalam pengelolaan zakat. Nah, kemudian zakat tidak hanya konsumtif, zakat bisa zakat produktif. Pemberdayaan orang dengan sistem zakat produktif ini mengeluarkan orang dari kemiskinan. Bukan sekali makan sekukur. Kalau kita lihat dalam ke depan fakir miskin itu berapa banyak dikasih sampai mereka kecukupan. Bukan kasih sekali makan cukup zakat. Tidak, harus kecukupan hidupnya. Nah, kemana harta zakat yang sudah dikumpulkan tadi? Dibawa kemana? Baitul Mal. Ini mindset yang Baitul Mal kita itu. Baitul Mal itu adalah lembaran umum yang menyimpan semua pendapatan negara. Dalam Islam, Baitul Mal itu yang dikumpulkan zakat. Tapi zakat itu ada Baitul Mal khusus. Kemudian ada fai. Apa itu fai? Harta yang diambil dari negara orang non muslim tanpa melalui proses perang. Tanpa melalui proses perang. Kalau datang terima Islam, terima bayar fai. Bukan bukan denda. Maknanya ketika membayarkan fai artinya apa? Segala sesuatu yang terjadi dengan orang itu walaupun non muslim, orang Islam harus bela. Kewajibannya seperti itu. Sama seperti orang Islam dalam mata kedudukan sebagai warga. Yang kedua ghanimah, harta rampasan perang. Yang ketiga kharaj, hasil pendapatan kebun, pertanian dan lain-lain pendapatan negara. Ini sumber pendapatan. Kenapa nggak disebut pajak? Karena di dalam Islam tidak ada pajak. Pajak ini hanya dibolehkan ketika sumber-sumber pendapatan ini tidak mencukupi. Sumber pendapatan ini tidak mencukupi, baru boleh mengambil pajak. Tapi sekarang ada undang-undang baru, orang yang mengeluarkan zakat pajaknya dikurangi. Ini sudah ada, alhamdulillah, lumayan ada perkembangan. Ibu punya harta sekian, kalau kena pajak sekian, tapi ibu juga ada kewajiban mengeluarkan zakat, maka dipotong kewajiban zakat dulu, sisanya berapa kena pajak. Enggak lagi setotal, beda sekarang itu. Di Aceh sudah ada itu, dan di Indonesia sudah terbahas. Nah, kita lihat, nah di sini muncul
ngapain serahkan ke Baitul Mal, kita nggak percaya Baitul Mal? Ini problematika. Apakah Baitul Mal nanti boleh dikelola suka-suka? Tidak. Apakah pemerintah waktu itu boleh mengeluarkan Baitul Mal semaunya dia? Tidak boleh. Khalifah, pemimpin, semua itu tidak boleh otak-atik Baitul Mal mau-maunya dia. Tapi dia hanya boleh mengambil dari Baitul Mal mana gaji dia, apa yang menjadi hak dia saja. Di luar itu tak boleh. Datang Baitul Mal minta duit sedikit, tak boleh. Enggak boleh. Kita lihat, saya sebutkan kisah Abu Bakar. Abu Bakar setelah dilantik menjadi khalifah, pergi ke pajak, ke pasar, Jalan Timur. Ketemu di jalan, ketemu dengan Umar. Kemana wahai Abu Bakar? Saya ke pajak. Ngapain ke pajak? Bekerja. Kan bukankah Anda sudah diangkat menjadi khalifah? Tapi kan saya punya keluarga. Saya punya keluarga, saya harus menghidupi. Pergi jumpa Abu Huzaifah, ambil hak dan gajimu. Nggak usah bekerja. Umar ketika menjadi khalifah itu datang kepada Abdurrahman bin Auf pinjam duit. Pinjam duit, ditanya oleh Abdurrahman bin Auf, untuk apa duit? Bukankah Anda khalifah? Untuk apa duit? Bukankah Anda khalifah? Apakah saya tidak punya keluarga untuk saya hidupi? Saya mau pinjam duit, saya tidak mau otak-atik duit Baitul Mal. Nanti ketika saya mati, silakan Anda ambil dari harta peninggalan saya. Ada hak saya bayar utang saya. Maka ini dia maksudnya. Ali bin Abi Thalib itu ketika menjadi khalifah ditemukan ternyata beliau memiliki kain yang sangat tipis untuk hidup musim dingin. Miskin sekali pada khalifah-khalifah itu. Utsman bagaimana Ustaz? Utsman memang kaya dari awal. Kaya memang orang kaya dari awal. Tapi Abu Bakar awalnya kaya dan miskin. Sedangkan Umar miskin. Sedangkan Ali jauh lebih miskin. Menantu Rasulullah lebih miskin. Sampai ada orang komplain kepada Rasulullah, menantumu ngambil upah dari orang Yahudi, menimba air. Komplain. Ya, ini yang terjadi. Jadi tidak boleh. Dalam hal ini tidak boleh harta zakat yang di Baitul Mal itu diotak-atik, nggak boleh. Maka di sinilah muncul trust, kepercayaan kita. Bagaimana pengelolaan zakat ini secara transparan sesuai dengan porsi. Bahkan tidak boleh Baitul Mal itu misalnya dari Osmawi, zakat Osmawi ditransfer ke Jakarta zakat, tidak boleh. Dia zakat itu hanya dikelola di daerah itu. Kalau banyak lah, kalau sedikit lah. Jadi dia hanya berputar. Mu'adz bin Jabal pernah mengirim kepada Umar bin Khattab ada sebagian harta. Diprotes sama Umar, kenapa kamu kirim ke sini? Ini kan punya hak orang Yaman. Tidak boleh, kecuali ada kondisi-kondisi tertentu baru boleh. Kemudian tadi di mana disimpan? Di Baitul Mal. Kemudian kemana diberikan? Diberikan zakat itu ke 8 asnaf yang disebut dalam surat At-Taubah ayat 60. Itu innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallahi wallahu alimun hakim. Ada 8 orang yang menjadi orang yang berhak menerima zakat. Ke-8 asnaf ini, ke-8 golongan ini mewakili seluruh kebutuhan. Ini kita lihat tadi. Zakat itu bersumber dari semua pendapatan tanpa terkecuali. Kemudian diberikan kepada semua orang yang membutuhkan yang terwakili di dalam 8 asnaf. Yang pertama apa? Fakir. Yang kedua miskin. Nah, kadang-kadang kita sebut fakir miskin. Tapi di sini secara istilah ada beda-beda. Tapi dalam kadang-kadang zakat juga bisa melakukan. Yang namanya fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan tidak ada pekerjaan sehingga tidak mampu memberi kebutuhan hidup. Dia nggak ada pekerjaan. Kalau ada pekerjaan, yang kedua miskin.
Orang kondisi ada pekerjaan, juga ada harta dia sedikit, tetapi belum bisa memenuhi kebutuhan pokok untuk keluarga dalam kehidupannya sehari-hari. Dia ada pekerjaan, ya, tapi tidak cukup. Nah, oleh karena itu di dalam Islam ini menjadi fokus awal dalam harta zakat. Ini yang menjadi fokus awal. Ini dulu didahulukan. Maka bagian zakat yang diberikan dan secukup kebutuhan mereka, bukan hanya selembar kain, bukan hanya sekali makan. Cukupkan sampai mereka terpenuhi kebutuhan hidupnya, sampai walaupun berkali-kali diberikan. Jangan nanti, kan tahun lalu kenapa gitu ini? Kita kasih zakat 250.000 5 tahun sekali. Makanya nggak tuntas-tuntas sampai dia hidup dan bisa menjadi muzaki, dari mustahil berubah menjadi muzaki. Orang yang beriman menjadi pemberi, mencukupkan semua kebutuhan dia, segala kebutuhan. Nah, ini bagi orang fakir miskin. Maka kalau ceritanya ini, gimana lagi orang fakir miskin? Ini dikasih duit di rokok. Mana berbayar? Yang ketiga adalah amil zakat. Siapa amil di sini? Orang yang berperan dalam proses pengelolaan zakat, dari orang yang datang ambil, orang yang hitung, orang yang jaga, yang simpan, yang jadi satpam di tempat penyimpanan, orang yang catat, orang yang mendistribusi, mengantar, semua dapat. Walaupun mereka punya harta, tapi saya kaya, apa saya dapat? Ini amil zakat, dia ada di situ. Makanya peran amil sudah menentukan untuk mengelola zakat. Kemudian ada namanya mu'alaf. Maka ketika tanya siapa mu'alaf, orang baru masuk Islam, salah. Tidak semuanya benar dan tidak semuanya tepat. Tetapi tidak salah juga. Tetapi saya ingin mengatakan tidak sepenuhnya benar. Dalam Islam itu adalah mu'allafatul qulubuhum itu. Wal mu'allafatul qulubuhum itu adalah mu'allafah orang yang dijinakkan hatinya. Bukan baru masuk Islam. Orang yang dijinakkan, orang yang perlu didekati, didekatkan dengan Islam, perlu didekatkan dengan Islam agar mau masuk Islam dan istiqomah di dalam Islam, atau orang yang diharap perannya demi menjaga Islam walaupun orang kafir. Ternyata Rasulullah memberikan beberapa bagian zakat itu kepada pemimpin Quraisy yang memang Muslim. Kenapa? Supaya dia tidak mengintimidasi, tidak menekan Islam. Namanya mu'alaf, menjinakkan hatinya dengan jangan marah-marah. Gitu. Ada Rasulullah yang memberikan kepada zakat kepada beberapa pemimpin kabilah. Untuk apa? Non Muslim. Jadi bukan tunggu masa Islam dulu baru diberikan hak mu'alaf, tapi dia diberikan adalah orang ini perlu, atau mungkin preman. Dia mungkin tukang preman dan orang pergi ke masjid, selalu dia ganggu di jalan. Nah, kasih hak dia preman, mu'alaf. Tapi jangan masuk Islam, mu'alaf dijinakkan hatinya supaya tidak terjerumus dalam maksiat. Nah, ini ruang konteks mu'alaf. Ini perlu direvisi kembali tentang mu'alaf. Yang ketiga, rekab. Orang yang berperan dalam memerdekakan budak, hamba sahaya. Kenapa diberikan kepedulian itu? Ini untuk membangun motivasi, memerdekakan, menyelesaikan persengketaan permasalahan tentang perbudakan. Maka di awal-awal Islam kan, apa yang dilakukan Islam? Memerdekakan budak. Jangan ada lagi perbudakan di dalam Islam. Tidak boleh lagi ada budak-budak dalam Islam. Dengan cara memerdekakan, dan orang yang mereka budak dapat hak dalam zakat, membantu dia. Yang ketiga, gharim, orang yang dililit hutang, bukan orang yang berhutang, orang yang dililit hutang. Ya, orang yang dililit hutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Habis dia hutangnya. Dan walaupun terkadang orang yang dililit hutang itu kita garis bawahi bukan karena maksiat, bangkrut satu-satu, bangkrut judi, tidak. Atau dia untuk kemegahan, membangun rumah besar-besar, kemudian terlilit hutang, belum selesai dengan bank. Enggak. Ketika orang sedang dililit hutang, tidak ada kewajiban menjual rumahnya dulu. Rasulullah melarang menjual rumahnya dulu. Kan ngapain kita bantu dia? Rumahnya kan ada, motornya ada, hartanya ada, keluar dulu. Ketika udah apa-apa kelana, baru kita bantu. Islam tidak seperti itu. Walaupun dia ada rumah, walaupun dia ada motor, tidak boleh dijual. Islam berarti membantu dia melunasi hutang. Apalagi
terpaksa berhutang demi membantu anak yatim di sebelah rumahnya, membuat pondok panti asuhan, dia terpaksa berhutang, maka lebih berhak dikandung muslim. Kemudian fi sabilillah, kalau kita bicara fi sabilillah itu yang jihad, perang. Tetapi konteks hari ini mungkin perang hanya di beberapa tempat, bisa digunakan untuk kemaslahatan demi meninggikan Islam. Apa itu? Membangun masjid. Tapi bukan membangun masjid untuk merelief masjid. Mau kita katakan ada masjid dari dulu dari kecil sampai sekarang belum selesai. Kenapa? Relief. Kalau tidak, masjid itu tidak boleh terlalu bermegah-megah yang tak perlu. Enggak siap-siap puluhan tahun, tidak siap-siap. Tapi di daerah-daerah yang memang di situ membutuhkan masjid, misalnya maaf sekarang kita lagi gencar-gencar dakwah perbatasan saat ini. Ini daerah-daerah yang tidak ada masjid, kita harus ada yang kita didistribusikan dari harta zakat untuk membangun masjid di daerah itu. Bukan relief masjid, maaf tidak. Saya lihat masjid itu kalau saya kapan yang saya kasih? Kenapa? Apa untuk relief? Bukan ini tak ada congkel lagi. Aku tak bilang, kita memberikan kepada masjid-masjid yang memang produktif dalam pemberdayaan umat. Kemudian apa? Pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan demi meninggikan Islam, demi menjaga kemaslahatan umat. Kita bangun lembaga-lembaga pendidikan, kita berada dengan mengambil bagian-bagian dari harta kita, zakat ini disuruh kepada. Enggak ada lagi cerita-cerita, maaf deh, berdiri di tepi jalan, ngantar-ngantar proposal sebenarnya. Malu, meminta-minta dalam hal itu. Malu sekali, saya malu sebenarnya. Saya terasa sekali, saya bangun-bangun berikan malu, bilang ada malu saya. Kenapa? Karena memang hari ini tanggung jawab semua kita untuk berperan menyelamatkan generasi bangsa. Kalau dari kecil tidak kita selamatkan ke depan, siapa tanggung jawab? Kemudian yang terakhir, ibnu sabil, anak jalanan, bukan gimana? Orang yang kehilangan hartanya, dia di dalam perjalanan, kehabisan. Musafir sering terjemahkan, kehabisan makanan. Bukan musafir, dia musafir juga, cukup dan mobilnya lengkap semuanya. Tidak dikatakan. Ada orang, hartanya ada, tapi jauh dapat. Hartanya ada, jauh. Dia orang yang ada hartanya, tapi disita, nggak bisa ngambil. Hartanya banyak, disita. Boleh dibantu dari dana zakat. Maka ketika melihat ini, sangat komplit, sangat komprehensif, membantu segala kebutuhan umat. Dan zakat ini apabila diberdayakan, memang subhanallah, kembali subhanallah, kekuatan kita, keuangan kita. Kenapa Syiah kuat? 10% mereka meletakkan. Kita di bawah 5%, orang Syiah 10%. Orang-orang Kristen dia meletakkan kewajiban sekian persen berasal dari. Tapi Islam memberikan kemudahan-kemudahan di dalam kita mengeluarkan zakat. Maka oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita memahami ini, Islam ini tidak miskin, Islam ini tidak lemah sebenarnya. Kekuatan ekonomi kita, sebenarnya kita yang melalaikannya. Allah sudah memberikan satu sistem yang sangat luar biasa, seandainya diberdayakan. Tapi sayang, semua dzalika bima kasabat aydihim. Ini karena ulah masing-masing sendiri. Maka oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah, ibu-ibu semuanya, harta yang punya. Ya, pertama kita selesaikan kewajiban. Kewajiban bagi yang mencapai nisab. Bagi yang saya tidak mencapai nisab, ada kewajiban apa? Ada kewajiban namanya sedekah. Sedekah semampunya saja. Kullu rimrin taqta sedekati. Semua orang yang kiamat nanti berada dipayungi oleh sedekahnya masing-masing. Ketika matahari sangat panas di atas, tidak punya sedekah, mau berpayung pakai apa? Maka sedekah menjadi payung bagi orang-orang yang mengeluarkan hartanya. Kalau banyak dikeluarkan, oh tebak. Kalau 2.000 rupiah, tidak. Walaupun 2.000 rupiah tidak ada pahala apa-apa. Nah, yang kedua, seandainya ibu nanti datang, tiba-tiba malaikat pencabut nyawa datang ketok di rumah. Ibu, habis masa. Mati sekarang. Apa yang dilakukan? Mereka boleh nggak ditunda dulu? Apa yang akan dilakukan? Minta kesempatan supaya bersedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqah. Aku ingin bersedekah. Kenapa? Fadilah sedekah ini luar biasa. Sampai ada cerita ini ada orang yang bersedekah sampai disebutkan seandainya.
Ada orang yang tadinya ingin membantu, dia memberikan baju luarnya kepada orang, setelah itu dia meninggal dunia. Ketika sekeluarga, seandainya ketika ditanya, para sahabat menjelaskan, seandainya dia memberikan semuanya, lebih besar lagi yang Allah akan balas. Dan yang kedua, apa ini amalan apa yang ibu ingin pengajian? Jangan dulu yang malaikat saya mau dari pengajian NCRJ dulu. Tapi apa kata Allah? Allah tidak akan menunda-nunda. Kalau sudah sampai masanya, tetap mulai kemana? Mati. Maka oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah, keberkahan ada di kita semuanya dengan cara dan amal-amal soleh, terutama dalam hal zakat. Pertama, untuk diri kita menunaikan kewajiban kita. Yang kedua, menambah hafalan kita. Yang ketiga, usaha pemberdayaan umat. Saya katakan usaha pemberdayaan umat. Hari ini, maaf kita bilang cerita tentang kondisi umat, banyak hal yang harus kita lakukan. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bisa menolong mereka, menyelamatkan mereka sehingga generasi penerus ke depan menjadi lebih baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala penjelasan yang mungkin tidak tersampaikan karena waktu yang singkat. Insya Allah di lain kesempatan kita akan jelaskan termasuk akuntansi zakat, cara menghitungnya insya Allah di lain kesempatan. Ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.